Tanjung Jabung Timur meningkat. Pemerintah Kota Jambi komitmen untuk memberantas judi online. Aksi protes warga terhadap kerusakan jalan kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 19 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Yogia Prilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, angka demam berdarah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik pada musim penghujan ini. Warga diminta untuk tetap waspada dan jaga kebersihan genangan air. Penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD terus meningkat di sejumlah daerah seiring datangnya musim hujan. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap serangan DBD di musim hujan perlu ditingkatkan. Karena pada musim ini banyak genangan air yang menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah kasus DBD hingga saat ini mencapai 43 penderita. Dengan rincian, bulan Januari 13 kasus, Februari 10 kasus, dan Maret 20 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan, kasus DBD terbanyak berada di Kecamatan Mendahara 12 kasus, Rantau Rasau 9 kasus, dan Nipah Panjang 7 kasus. Penderita DBD ini mencakup anak-anak hingga orang dewasa. Untuk mencegah meluasnya angka DBD ini, Dinas Kesehatan mengoptimalisasi pencegahan dengan maksimal melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Alhamdulillah tidak ada dan mudah-mudahan jangan sampai ada yang meninggal. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, ini seberapa besar peningkatannya, Mas? Kalau tahun 2024, kita selama 1 tahun kita ada 114 kasus. Nah, sementara sekarang kita baru 3 bulan sudah 43 kasus. Dinas Kesehatan mengimbau agar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk selalu melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk. Jika di suatu wilayah terdampak kasus DBD, pihak Dinas Kesehatan akan turun langsung melakukan penyemprotan fogging. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Penyengat Olak mengalami peningkatan. Mereka yang datang ke Puskesmas rata-rata menderita diare, batuk, pilek, dan demam. Jumlah pasien di Puskesmas Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi pasca Lebaran terjadi peningkatan. Berdasarkan catatan pihak Puskesmas, sebelum Lebaran jumlah pasien hanya berkisar 60 orang. Namun pasca Lebaran hingga pada minggu ketiga bulan April ini, jumlah pasien mencapai 90 orang perharinya. Mereka yang datang ke Puskesmas rata-rata menderita diare, batuk, pilek, dan demam. Selain pasien anak-anak, Puskesmas juga dipadati pasien dewasa untuk mendapatkan penanganan medis. Kapus Penyengat Olak Adnan mengatakan, faktor penyebab adanya lonjakan jumlah pasien ini diduga banyak menyantap makanan khas Lebaran seperti rendang hingga gulai kambing sehingga memicu meningkatnya kolesterol. Selain itu, minuman kaleng bersoda juga mempengaruhi kesehatan warga, ditambah dengan kondisi cuaca wilayah Muaro Jambi yang tidak menentu. Meningkat menjadi rata-rata hampir 92 pasien. Per hari ya? Per hari. Itu rata-rata anak-anak atau usia berapa, Pak? Itu usia dewasa dan anak-anak. Untuk mencegah penyakit dan kolesterol yang tinggi, kalori harus dibakar dengan rajin berolahraga dan menjaga pola makan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Tebo sudah mulai dijalankan di seluruh puskesmas. Hingga kini capaian program cek kesehatan gratis tersebut sudah di angka hampir 1.000 pasien. Dimulai sejak tanggal 13 Februari 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo melalui seluruh puskesmas melaksanakan program cek kesehatan gratis. Sejak digulirkan program cek kesehatan gratis tersebut, hingga tanggal 12 April 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo mencatat sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 958 pasien. Sejalan dengan program pemerintah pusat, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo juga menggelar cek kesehatan gratis dengan nama program Dokter Masuk Dusun yang dimulai sejak tanggal 10 Maret hingga 12 April. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tebo, untuk pelayanan pengobatan umum sudah di angka 8.817 orang, sedangkan untuk pelayanan pengobatan gigi mencapai 1.147 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Dr. Riana Elizabeth menjelaskan, saat ini di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Tebo terus berupaya menjalankan program baik itu cek kesehatan gratis maupun dokter masuk dusun. Karena program tersebut hampir sama, yakni melakukan pemeriksaan kesehatan ke desa-desa oleh petugas kesehatan. Hanya saja untuk program pemerintah pusat tersebut juga dapat dilakukan di puskesmas saat pasien berulang tahun. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Antusias masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah masih sangat tinggi. Masyarakat berharap agar jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dapat terus ditambah setiap tahunnya. Antusias masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah masih sangat tinggi. Hal ini terbukti masih banyak masyarakat yang memasukkan berkas ke Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, hingga saat ini jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah Kota Sungai Penuh mencapai 14.509 orang. Sedangkan yang ditanggung pemerintah Provinsi Jambi mencapai 3.700 orang. Sebelum adanya pengurangan pada tahun 2021 lalu akibat keterbatasan anggaran, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah Kota Sungai Penuh mencapai 45.000 orang. Kalau penerima manfaat BPJS yang PBD ya, yang di Kota Sungai Penuh, di 2025 kita masih angka tahun kemarin 14.509, dan kita berharap dengan adanya pemerintahan baru ini, angka tersebut bisa kita naikkan, kemudian penerima manfaat daripada jaminan kesehatan itu bisa meningkat. Sebagian besar masyarakat sangat berharap agar jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dapat ditambah setiap tahunnya. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. BMKG memprediksi curah hujan masih terjadi di Provinsi Jambi selama April 2025. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi bencana alam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar Fatalangi. Selamat sore Asar, bagaimana prediksi potensi hujan di Provinsi Jambi, Asar? Ya, selamat sore, dapat saya laporkan. Menurut petugas perakiraan cuaca BMKG Provinsi Jambi, hingga akhir bulan April tahun 2025 masih berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Tingginya intensitas curah hujan yang diprediksi masih akan terjadi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi ini disebabkan adanya massa udara yang melintasi Provinsi Jambi dari arah Asia. Akibat pergeseran angin massa udara ini memicu timbulnya awan penghujan di Provinsi Jambi. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi, Nabila, mengatakan bahwasanya hujan ini akan terjadi berkisar daripada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini berpotensi akan terjadi hingga akhir bulan April tahun 2025. Demikian. Ya, lalu kapan mulai masuk peralihan musim kemarau?
Ya, menurut Nabila juga sendiri bahwasanya dengan masih terjadinya puncak musim penghujan di April tahun 2025 ini, petugas BMKG memprediksi puncak awal musim kemarau akan terjadi antara deseliar kedua bulan Mei tahun 2025 hingga awal bulan Juni tahun 2025. Awal puncak musim kemarau ini akan terjadi di Provinsi Jambi di berkisaran antara bulan dan tanggal tersebut. Nabila juga memprediksi untuk musim kemarau tahun ini masih relatif normal dan tidak dipengaruhi oleh fenomena musim kemarau yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat ingat di bulan ini secara khususnya masih berpotensi turun hujan untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam dan tanah longsor serta terjadinya banjir yang diakibatkan oleh hujan deras yang melanda di Provinsi Jambi. Demikian. Baik, terima kasih Asar Fatalangi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, Disdikbud Batanghari tegaskan guru untuk tidak terlibat judi online. Informasi selengkapnya akan kami berikan sejenak. Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Ya saudara, maraknya judi online di Provinsi Jambi menjadi perhatian serius. Wali Kota Jambi berkomitmen memberantas judi online khususnya di kalangan ASN dan akan rutin memeriksa ponsel pegawai saat apel. Judi online yang kian marak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Karena judi online ini dapat merusak generasi bangsa dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Wali Kota Jambi Maulana mengimbau masyarakat termasuk aparatur sipil negara Pemkot Jambi agar tidak mencoba-coba judi online. Bahkan ponsel dari pegawai ASN akan dicek secara acak saat apel rutin. Jika kedapatan bermain judi online, Wali Kota Jambi tak segan-segan memberikan teguran hingga sanksi kepada ASN. Apalagi setiap ASN telah disumpah untuk menghindari perilaku tercela dan melanggar kode etik. Membuat instruksi tertulis kepada seluruh kepala OPD agar secara periodik ya, acak waktunya tidak diumumkan dulu, mungkin pada saat apel atau pada hari-hari kerja dikumpulkan, dicek handphonenya. Kalau ada aplikasi judol dihapus, di-delete, nanti berapa waktu lagi dicek lagi. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya ASN kita tidak terlibat judol. Wali Kota Jambi juga akan melakukan kampanye dan edukasi terhadap masyarakat akan bahayanya judi online. Kemudian mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari praktik judi online. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari berkomitmen mencegah aktivitas judi online di lingkungan sekolah. Selain kepada siswa, peringatan keras juga diberikan pemerintah kepada guru-guru di setiap satuan pendidikan. Aktivitas judi online yang meresahkan di tengah masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari. Selain fokus pencegahan judi online di kalangan siswa, langkah utama pencegahan juga dilakukan melalui guru di satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengatakan, seluruh guru di tingkat SD maupun SMP ditegaskan untuk tidak terlibat bermain judi online yang dapat memperburuk kualitas dunia pendidikan di Batanghari. Jika ditemukan keterlibatan guru dalam permainan judi online tersebut, maka akan diberikan sanksi tegas. Guru di Kabupaten Batanghari untuk tidak sekali-kali mendekati judi online, karena itu akan merugikan kita semua, bukan hanya pribadi dia, keluarga, masyarakat juga rugi mungkin. Dunia pendidikan juga akan mengalami penurunan karena sibuk dengan judi online.
Pemerintah Batanghari terus melakukan upaya pencegahan hingga pemberantasan judi online di tengah masyarakat, karena dampak negatifnya dapat merugikan semua pihak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Bungo mengklaim tingkat partisipasi pemilih pemungutan suara ulang di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan, yakni 75,11%, sedangkan pilkada sebelumnya hanya 74,86%. Pemungutan suara ulang serta rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten sudah selesai dilakukan. Dari proses PSU 5 April 2025 lalu, KPU Bungo mengklaim tingkat partisipasi pemilih di 21 TPS mengalami peningkatan sekitar 0,25%. Komisioner KPU Bungo Jamiin Nofri mengatakan, pada pelaksanaan PSU tersebut animo masyarakat cukup tinggi. PSU ini cukup menyita perhatian masyarakat di Kabupaten Bungo, sehingga tingkat pemilih setiap TPS terutama di 21 TPS terjadi peningkatan. Terkait dengan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin, kita mulai dari pemilihan kepala daerah kemarin, alhamdulillah tingkat partisipasi pemilih pada pilkada di 27 November kemarin dari 600 TPS tersebut, alhamdulillah kita memperoleh partisipasi itu sebesar 74,86%. Berdasarkan data dari KPU, daftar pemilih tetap 261.738 orang, terdiri dari 131.722 pemilih laki-laki dan 130.016 perempuan. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya masyarakat diminta makmurkan Masjid Raya Samarul Islam Islamic Center. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, seluruh masyarakat Jambi diminta untuk bersama-sama memakmurkan Masjid Raya Thamaratul Insan Islamik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris saat menghadiri agenda safari subuh pertama pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat Jambi untuk bersama-sama memakmurkan Masjid Raya Thamarul Insan Islamic Center melalui berbagai kegiatan keagamaan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat menghadiri pelaksanaan safari subuh pertama pemerintah Provinsi Jambi di masjid yang telah selesai dibangun pada akhir tahun 2024 itu. Al-Haris mengatakan, masjid yang berdiri di depan Bandara Sultan Taha atau berada di area XMTQ dan STQH nasional ini adalah milik seluruh masyarakat Jambi. Pemprov hanya menyediakan sarana ibadah untuk masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk mengisi kegiatan keagamaan di masjid yang menjadi salah satu ikon baru di Provinsi Jambi ini sangat dibutuhkan. Al-Haris menekankan pemerintah Provinsi Jambi membangun kompleks Islamic Center bertujuan untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai pusat pendidikan agama Islam luar kampus di daerah. Islamic Center ke depan akan terus dibenahi Pemprov dalam upaya menjadikan kompleks tersebut sebagai pusat kegiatan keagamaan yang representatif di Provinsi Jambi. Tujuannya agar masyarakat yang di sekitar masjid ini bisa memakmurkan masjid ini. Masjid ini bukan milik pemerintah, tetapi milik jemaah sekalian. Pemerintah hanya menyediakan sarana prasarana untuk masyarakat, dan ini yang memilikinya adalah masyarakat. Dalam kegiatan safari subuh pemerintah Provinsi Jambi ini, Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani memberikan santunan kepada anak yatim serta bantuan sembako bagi lansia dan duafa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika melakukan kegiatan penanaman cabai program gerakan tanam cepat panen di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. 13.000 batang bibit cabai merah ditanam di lahan seluas 1 hektar tersebut. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus mendorong keberlangsungan program penanaman cabai gerakan tanam pangan cepat panen berupa varietas Si Ostavi di atas lahan kelompok tani. Program ini diinisiasi sebagai upaya untuk menjaga inflasi agar terus terkendali setiap tahun. Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika mengatakan, gerakan tanam cepat panen dengan menanam cabai ini diharapkan dapat menstabilkan harga cabai di pasaran. Karena komoditi cabai merupakan salah satu komponen yang sangat sering menaikkan angka inflasi. Untuk itu pemerintah daerah hadir dengan menyiapkan bibit cabai yang akan dibagikan kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Sarolangun. Sehingga gerakan ini dapat mengendalikan inflasi di bumi sepucuk adat serumpun Paseko. Pemerintah daerah juga mendorong komponen masyarakat agar memaksimalkan serta memanfaatkan lahan maupun pekarangan rumah menjadi potensi untuk mengembangkan tanaman hortikultura. Tanam pertama itu sekitar 1 hektar lebih. Nah, ini dari bantuan dari dinas. Jadi hari ini kita laksanakan penanaman serentak, ya sebagian sudah dilakukan juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi komoditas kita. Sekaligus juga kita mengurangi fluktuasi harga cabai. Gerakan tanam cepat panen diharapkan mampu mensejahterakan petani maupun masyarakat. Seluruh penyuluh pertanian lapangan diminta untuk terus membina petani dalam mewujudkan program gerakan tanam cepat panen, sehingga program Sarolangun Maju 2025-2030 dapat terwujud. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara pedagang kaki lima diminta untuk tidak berjualan di bahu jalan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, proses sinkronisasi data kependudukan bagi warga yang belum memiliki identitas KTP elektronik terus bergulir. Namun jumlah belangko KTP elektronik di Dinas Dukcapil Batanghari belum memadai. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari kini masih melakukan pelayanan rekam cetak KTP elektronik bagi warga yang belum memiliki identitas diri, termasuk warga yang pindah domisili ke Batanghari. Bahkan permintaan rekam cetak KTP elektronik ini setiap harinya masih cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan ketersediaan belangko yang ada tidak mencukupi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari Reflizer mengatakan, meski beberapa waktu lalu sempat mendapat bantuan tambahan belangko 1.500 keping dari pemerintah pusat, namun tidak mampu memenuhi permintaan pelayanan KTP elektronik, mengingat ketersediaan belangko yang hanya tersisa sekitar 5.300 keping. Prediksi, kami pantau ada pemekaran RT. Penambahan RT artinya kan menukar belangko KTP dan belangko KK, karena data di dalam KTP dan KK itu sudah berubah. Artinya kalau dengan stok 5.300 itu masih agak kurang. Namun kami tetap berusaha bagaimana nanti masyarakat kita tetap terlayani. Kekhawatiran tidak mencukupinya belangko ini dikarenakan ada beberapa wilayah yang melakukan pemekaran RT, sehingga hampir dipastikan permintaan perubahan data kependudukan akan semakin meningkat seiring adanya penambahan jumlah RT di wilayah setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Tim Terpadu Penertiban Pedagang Kaki Lima melakukan sosialisasi dan mengimbau PKL di sepanjang bahu jalan lintas untuk membongkar lapak yang tidak sesuai aturan karena dapat mengganggu ketertiban dan estetika kota. Para pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di lokasi yang menyalahi aturan
dengan membangun lapak semi permanen dan meninggalkan lapaknya di lokasi berjualan menjadi sasaran tim terpadu untuk ditertibkan. Kasat Pol PP Kabupaten Sarolangun Muhammad Idrus mengatakan, para pedagang kaki lima harus mentaati aturan daerah milik jalan, seperti jalan nasional DMJ-nya harus 25 meter, DMJ Provinsi 20 meter, dan jalan kabupaten DMJ 15 meter. Selain itu, para pedagang tidak boleh membangun lapak tempat jualan secara permanen maupun semi permanen. Untuk itu diharapkan dengan sosialisasi ini para pedagang dapat mengindahkan aturan sebelum eksekusi dilaksanakan oleh tim terpadu. Tim terpadu penertiban PKL menyisir semua PKL yang ada di jalan lintas jalur 2 Kota Sarolangun dalam rangka penataan kota yang merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci akan mengoptimalkan tempat pengolahan sampah terpadu, yakni dengan menyiapkan 1 unit mobil pengangkut sampah untuk setiap kecamatan. Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan penanganan sampah dengan mengoptimalkan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kayu Aro, Gunung Tujuh, Siulak Mukai, dan Kayu Aro Barat. Pengelolaannya akan melibatkan badan usaha milik desa atau BUMDes dengan harapan sampah dapat diolah secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Upaya itu akan terus dikembangkan hingga mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci. Setiap kecamatan juga akan dilengkapi dengan 1 unit armada pengangkut sampah untuk mendukung operasional lapangan. Bupati Kerinci Monadi mengatakan, berbagai strategi dilakukan dalam menangani sampah di Kabupaten Kerinci. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga lingkungan. Kita bertekad untuk bisa mengurangi persoalan-persoalan sampah, ya. Upaya-upaya yang telah kita lakukan, salah satunya kita mengaktifkan tempat pengolahan yang dimiliki oleh BUMDes yang ada masing-masing desa. Yang pertama, BUMDes yang ada di Kecamatan Siulak Mukai, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kecamatan Kayu Aro, dan Kecamatan Gunung Tujuh. Dengan langkah strategis yang terus diupayakan, diharapkan masalah sampah dapat ditangani dengan baik agar tercipta Kerinci yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga kerang dan kepiting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melambung tinggi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, beberapa titik di jalur 3 yang menjadi jalan utama Kota Bangko, Kabupaten Merangin tak kunjung diperbaiki. Kerusakan ini mengganggu masyarakat dan dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan terjadi di beberapa titik jalur 3 yang merupakan jalan utama Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Jalan tersebut tak kunjung diperbaiki meski terjadi peningkatan volume kendaraan. Salah satu titik jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang berada di depan Universitas Merangin. Salah seorang warga, M. Gafur, mengatakan titik jalan tersebut sudah mengalami kerusakan selama sekitar 10 tahun. Warga yang beraktivitas serta anak-anak yang pergi ke sekolah terganggu akibat kerusakan jalan. Kerusakan infrastruktur tersebut juga membahayakan pengguna jalan. Warga berharap jalan ini segera diperbaiki agar tidak ada kecelakaan lalu lintas. Kepada sepihak terkait Jambi minta dibenahi jalan wilayah Merangin ini, ke jalannya keadaannya kayak ini Pak, boleh lecet jalannya. Kadang-kadang kan itu lewat susah, kadang mobil itu lumpuh banyak, lecet jalan, motor lecet juga, keadaan kami anak-anak sekolah juga terhambat lah.
Sisi kiri dan kanan jalan 3 jalur itu berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Merangin. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Merangin Zulhifni mengatakan perbaikan jalan itu sempat tertunda karena kebijakan efisiensi anggaran. Saat ini Dinas PUPR Kabupaten Merangin mulai memproses dokumen pelaksana anggaran DPA terkait perbaikan jalan 3 jalur tersebut. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Aksi protes warga terhadap kerusakan jalan kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini pengendara sepeda motor menjadikan jalan rusak yang tergenang air sebagai objek foto selfie. Kondisi jalan poros kabupaten di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ini terlihat rusak parah. Jalan rusak dan berlubang ini tampak seperti kolam ikan. Jalan digenangi air dengan kedalaman sekitar 10 cm. Kerusakan jalan ini mendapat protes dari pengendara sepeda motor yang sehari-hari melintasi jalan tersebut. Pengguna jalan tampak berfoto selfie di jalan yang terlihat seperti kubangan kerbau itu. Aksi ini sengaja dilakukan warga sebagai bentuk kekecewaan mereka akibat jalan hancur yang tak kunjung diperbaiki. Menurut warga, kondisi kerusakan jalan kerap menyebabkan kecelakaan bagi pengendara sepeda motor. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Kondisi sekarang ini kami kalau lihat itu susah. Jadi kami selaku warga Desa Bukit Baling ini berharap ke depan supaya diperbaiki. Itu aja harapan kami. Sudah lama rusaknya, Pak? Lumayan lama sih. Udah sekitaran 3 tahun ini lah. Jalan yang rusak ini menjadi salah satu akses warga menuju fasilitas umum seperti sekolah, lembaga pemasyarakatan, dan kantor pemerintahan. Warga berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan parah tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Komoditas hasil tangkapan laut jenis kerang dan kepiting mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kurangnya hasil tangkapan nelayan menjadi penyebab melambungnya harga kerang dan kepiting. Harga hasil tangkapan laut nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 bulan terakhir melonjak drastis di pasaran. Salah seorang pedagang tradisional di Pasar Parit 1, Kota Tungkal, Saryani mengatakan tidak menentunya harga terjadi sejak sebelum bulan suci Ramadan. Bahkan 1 minggu setelah perayaan Idul Fitri, harga komoditas laut semakin tinggi. Saat ini harga per kilogram kerang berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya hanya di kisaran harga Rp20 hingga Rp25.000. Untuk kepiting jenis ukuran C berada di kisaran harga Rp100.000 per kilogram, kelas B Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram. Sedangkan kepiting kelas A besar berada di kisaran harga Rp180.000 per kilogram. Rata-rata semua jenis komoditas mengalami kenaikan Rp20 hingga Rp30.000 untuk per kilogram. Isinya hari ini nelayan kurang isi, ada begitu banyak hasil lautnya kan. Jadi harga pun agak naik kita bayar di nelayan, karena kurang isi tadi kan. Sekarang harga sekilo kerang itu berapa? Kalau kita bayar di nelayan tak tentu lah, dia kalau dia dapatnya dikit kita naikkan harganya, kalau dia dapat banyak kita kurangin, tergantung pendapatan nelayan lah kan. Paling anunya kita bayar bawah tu bisa 25, kadang 23, kadang kalau kepiting tu sekarang lagi belum musimnya. Anggaran kalau kita bayar nelayan, anggaran ketam C bisa 70 modalnya. Selain melonjaknya harga, beberapa jenis hasil tangkapan laut lainnya seperti ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi juga menghilang dari pasaran. Di antaranya jenis ikan tenggiri, bawal putih, dan kakap. Didi Haryadi. Sejumlah pedagang setuju jika mereka direlokasi ke pasar modern yang direncanakan pemerintah Kabupaten Tebo. Hanya saja mereka meminta untuk lebih dibenahi dan tertata. Rencana pemerintah Kabupaten Tebo untuk merelokasi para pedagang Tanjung Bungur ke pasar modern disetujui pedagang. Hanya saja mereka meminta pembenahan secara lengkap, tidak seperti di pasar tradisional Tanjung Bungur. Salah seorang pedagang ayam Bahtiar mengatakan, dinas yang mengatur pasar harus mengelompokkan setiap pedagang dengan jenis dagangan yang sama. Jangan sampai seperti saat ini bercampur baur dan tidak tertib.
Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya Makmur yang mengatakan bahwa gagasan pemerintah untuk merelokasi cukup baik karena tempat ini sering banjir. Pedagang meminta agar lapak yang dibuat seimbang dengan jumlah pedagang. Yang jelasnya Bang, yang dibenahi itu kan satu tempat. Artinya harus ada pendanaan, banyak pendanaan ke situ lah Bang. Untuk begini kan mahal ini Bang. Bagaimana 10 juta habis itu Bang. Kita buat sendiri ya? Yang pas dia maunya 5 meter lah. 5 meter ya? 5 meter, 4 meter jadilah. Beberapa pekan terakhir, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo beserta OPD terkait sudah melakukan peninjauan ke lokasi rencana pembangunan pasar modern yang berada di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Aziza dan saya Yogia Perilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.